Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, puji Tuhan pada hari ini kita kembali datang kepada Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi saya dan saudara. Mari kita nikmati hadiratnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapak. Terima kasih Tuhan. Syukur kami kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Bapakku datang, kami mau menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan.
usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau Menghiburku saat ku lemah, kau ku katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku saat ku katakan kau kuatku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya bagimu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh Engkau Allah kami yang hebat, Engkau ajaib, Segala perbuatanmu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami meninggikan Engkau, Bapa yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa mengasihi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak dan Ibu, kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Kita tinggikan dia Allah yang baik buat saya. Dia juga baik buat engkau. mari kita bersukacita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dituntun
juga hati Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Biarlah nama Yesus yang termanis buat jiwa kita. Kita sungguh-sungguh berharap kepada Yesus. Dialah menjadi kekuatan. Dia yang sanggup memberikan engkau damai dan sejahtera. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu ada buat kami. Dan Engkau selalu bersama dengan kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bahkan dalam saat-saat kami lemah, Engkau menjadi kekuatan kami. Syukur bagimu Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap,
Engkau Allah yang sungguh-sungguh setia. Lewat berbagai-bagai hal dalam kehidupan kami, teristimewa pada saat-saat seperti ini, di mana seluruh dunia merasa tidak ada lagi pengharapan. Tetapi Engkau menyatakan dirimu sebagai harapan itu sendiri. Tuhan Yesus, bersabdalah lewat hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu, untuk dapat memberikan semangat kepada yang letih lesu. Untuk mendapatkan Tuhan, firman-Mu ini Tuhan, yang akan mengubahkan hidup kami. Kami percaya firman-Mu memberi kekuatan baru. Firman-Mu menyembuhkan setiap kami. Maka berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarnya. Haleluya, haleluya, amin. Beri sorak-sorai terlebih dulu untuk Yesus kita yang dahsyat luar biasa. Mari kita baca dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Saya beri judul tidak ada lagi tirai pemisah. Tirai apa? Tirai bait suci yang memisahkan antara ruang kudus dan maha kudus. Ketika Jumat Agung minggu lalu, Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Terjadi kegelapan pada jam 3 siang dan tirai bait suci itu terbelah dua. Tandanya apa? Tidak ada lagi tirai pemisah antara manusia dengan Tuhan. Setiap orang bisa datang kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi. Pada zaman PL, ketika seseorang mau beribadah, mau mengaku dosa atau mengadakan korban penebusan dosa, harus membawa domba yang dikorbankan, dan imam besar akan membawa masuk ke dalam ruang maha kudus. Hanya satu orang imam saja untuk mewakili daripada seluruh masyarakat. Tapi karena korban Yesus sebagai domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, hanya satu kali saja dikorbankan, maka semua manusia mendapat akses langsung masuk bersekutu dengan Tuhannya, Tuhan Yesus Kristus. Saat-saat ini dunia memang sedang dilanda oleh virus corona. Ya, kita terpaksa tidak bisa beribadah di gereja karena ditakutkan terjadi penularan kalau banyak orang. Kita nggak tahu siapa yang sakit dan siapa yang tidak sakit. Walaupun ada protap daripada pelaksanaan atas kerumunan orang, tetapi itu juga tidak menjamin 100%. Maka gereja juga tidak bisa beribadah bersama-sama, melainkan mengalihkannya di rumah-rumah, sekeluarga-sekeluarga saja, di mana persekutuan kecil satu keluarga itu boleh merasakan cinta kasih damai sejahtera Allah. Saudara, mari kita baca Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Saudara-saudara bisa ambil Alkitab saudara, saudara boleh mencatat, saudara boleh merenungkan setelah khotbah ini selesai. Saya bacakan ayat 19 dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh
dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudaraku, kalau ayat yang terakhir ini diterapkan pada masa sekarang, rasanya kontradiktif ya. Di satu pihak ayat ini berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi justru masa kini kita dibatasi, yaitu hanya di rumah saja karena ada iblis ya. Saya katakan begitu aja deh. Si virus corona. Saya berpikir begini, mengapa ya ini harus terjadi? Kalau kita berkata bahwa manusia itu makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa sendirian ya. Kita sudah hampir 1 bulan di rumah sudah mulai nggak kerasan kan. Sudah mulai banyak orang yang ayo ke gereja, ayo ke gereja. Saya katakan masih belum boleh ya. Karena saya mau taat. Karena ketaatan itu kunci berkat. Saya katakan sudah diam aja di rumah, nanti saya yang mendatangi rumahmu. Memang bagi orang yang melek internet atau melek era digital itu no problem. Sebab mereka bisa live streaming. Tapi untuk manula ya yang jadul-jadul itu kesulitan ya. Akhirnya kami juga mengutus beberapa diaken untuk bisa memandu mereka beribadah di rumah, terutama untuk perjamuan kudus. Untungnya masih satu kota kecil Sidoarjo, jadi masih tertangani. Jadi jemaat merasa dekat. Inilah si virus ini memisahkan kita ya. Manusia satu dengan manusia yang lainnya. Gak boleh dekat-dekat. Ada jarak minimal 2 meter. Kalau kita antri di gares, kita gak boleh dekat-dekat. Nah, apa artinya ini saudaraku? Saudaraku, saya ingat Ayub ya. Saya teringat Ayub. Ketika Ayub itu Tuhan mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis, asal jangan ambil nyawanya, ada ketentuan dan syarat berlaku bagi iblis ya. Apa yang diambil iblis dari Ayub? Kalau saudara pelajari dengan teliti nanti, iblis enggak langsung kasih Ayub sakit, kemudian karena sakit terus berobat terus dia jadi miskin, enggak. Tetapi yang diambil oleh iblis pertama adalah apa? Hewan. Hewan-hewan peliharaannya. Domba, lembu, unta, semuanya diambil oleh orang Sheba. Saudaraku. Sehingga enggak ada hewan. Mungkin saudara berkata begini, alah wong hewan, Ayub masih kaya. Ya, mungkin masih punya tabungan misalnya begitu. Tapi pernahkah saudara berpikir, kenapa kok hewan yang diambil? Kenapa kok lembu, sapi, domba yang diambil saudara? Ayub ini orang yang saleh. Setiap saat ketika anak-anaknya bikin pesta, karena mereka bergantian ya, orang kaya ya, setiap kurun waktu pesta. Selalu Ayub setelah pesta anak-anaknya, keesokan harinya mempersembahkan korban kepada Allah. Dan berkata, barangkali anak-anakku ini telah salah ucap. Barangkali anak-anakku ini sudah berbuat dosa kepada Allah. Maka Ayub sebagai imam kepala rumah tangga memohonkan ampun.
Dan sarananya adalah ada korban. Ada hewan yang harus dikorbankan. Ada domba yang dikorbankan. Saudara-saudaraku, inilah kuncinya. Ketika Ayub sudah tidak bisa berhubungan dengan Allah karena tidak ada hewan, saudara-saudara. Maka dengan perlahan tapi pasti Ayub mendapatkan kebangkrutan total. Sampai dirinya sendiri juga gatal-gatal digaruk sama beling, saudaraku. Bahkan istrinya ngomong, mati yo, kutukilah Allahmu. Saudara-saudaraku, hati-hati. Saya diingatkan oleh Tuhan, lihat si Ayub. Lihat si Ayub. Hari gini mungkin ada orang yang mengutuki Tuhan. Karena sakitnya ini tak ada obatnya. Juga belum ada vaksinnya. Mungkin mereka mengutuki Tuhan. Terlebih orang yang kehilangan kepala rumah tangga. Kehilangan ekonomi. Ya. Banyak orang yang di PHK tiba-tiba. Banyak orang yang hanya terima gaji separuh. Dan banyak orang yang dirumahkan saja tanpa gaji. Saudara-saudara, jangan mengutuki Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini artinya apa? Jaga penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menjaga jarak terhadap sesama manusia, it's okay. Selama ada internet, it's okay. Ya. Saya enggak nubuat ya. Kalau internetnya juga enggak ada, ya apa? Bagaimana saudara bisa? Enggak bisa. Tetapi ada satu pribadi hari ini yang saya katakan bahwa ia sudah membuka tirai, mematahkan keterpisahan manusia dengan Tuhan. Sehingga saudara sudah tidak perlu korban lagi. Sudah tidak perlu membawa korban hewan lagi. Karena ada satu anak domba Allah yang menghapus dosa umat manusia. Sudah masuk mempersembahkan dirinya sebagai satu kali korban saja. Dan tirai itu terbelah dua. Mungkin selama ini terjadi perpisahan, pemisahan. Kalau ibadah, ya, tempat si A, si B, si C, tempat dulu bait suci itu terpisah, pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Tetapi saat ini tidak ada lagi pemisahan karena korban Kristus di atas kayu salib. Amin. Beri tepuk tangan. Kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Maka dari itu saya selesaikan khotbah saya, saudaraku. Mari kita mengucap syukur bahwa Tuhan sedang mendidik kita untuk tidak bergantung kepada manusia. Hanya kepada Tuhan saja. Dan Tuhan Yesus sudah melaksanakannya untuk kita semuanya. Yang kedua, belajar hidup mandiri sesuai ajaran Tuhan. Tidak bergantung lagi kepada dunia dengan segala isinya. Minta hikmat dari Tuhan untuk dapat hidup bersama Tuhan dengan lebih baik. Sehingga melihat visi dan misi Tuhan dalam hidup setiap kita. Ayub akhirnya mengerti akan kesalahannya. Ia hanya kenal Tuhan dari kata orang. Sekarang ia mengalami Tuhan sendiri. Alami Tuhan secara pribadi dengan perjumpaan pribadi saudara dengan Tuhan. Belajarlah terus berjuang dalam proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan kita berdoa bersama-sama.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa dalam peringatan Paskah ini diingatkan untuk kami sudah tidak ada batas lagi dengan Engkau. Kami dan Engkau bersatu dan Engkau mau tinggal di hati kami. Engkau rela meninggalkan surga mulia untuk turun menyelamatkan kami semuanya. Kami yang penuh dosa bagaikan kain lara, tetapi Engkau datang dan menghapus dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi kudus. Makin hari Engkau makin mengkuduskan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan firman-Mu, kuduskanlah setiap kami ya Bapa. Kami percaya ketika Engkau bangkit dan Engkau menemui para murid, menyatakan bahwa Engkau sungguh-sungguh bangkit, maka itu adalah pengharapan buat kami, bahwa kami pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Engkau sudah memimpin ibadah online pada hari ini. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya baiklah berkata, Amin.